warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang dan diharuskan belajar secara online, semoga teman-teman semuanya masih bersemangat dalam menerima pembelajaran secara online seperti sekarang ya. Oke, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Ibu Vinatri Wahyuni, MPD. Nah, kami dari kelompok 3 dari kelas Tadris Matematika BIIN Kudus akan menyampaikan bab tentang teorema Fermat. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cantika Putriana, NIM 61, selaku moderator dan presentator. Ada teman saya, Saidatul Rahmah, NIM 53, selaku presentator. Ada Lutfi Irdiana, NIM 63, selaku presentator. Ada Meita Nurlaila, NIM 64, selaku presentator. Ada Vela Izul Islamia, NIM 69, selaku presentator. Dan yang terakhir ada Sivilia Awaliatul Akilah, NIM 73, selaku presentator. Nah, diharapkan nanti teman-teman semuanya bisa menyimak materi yang kita sampaikan dengan secara baik, ya. Silakan teman-teman bisa sambil rebahan mungkin ya, bisa sambil duduk, bisa sambil minum, bisa sambil cemil-cemil, silakan boleh saja. Kita belajar secara online, dibebaskan buat kalian cari zona ternyaman kalian ya. Yang penting nanti saat materi jangan sampai bablas ketiduran ya. Bisa disimak dengan baik-baik. Apabila ada kesulitan atau ada yang mengganjal, silahkan nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp ya, seperti biasanya. Teman-teman silakan ambil bukunya terlebih dahulu, buku teori bilangan ya, jangan lupa ambil juga buku coret-coretan, bolpen, nanti kita latihan soal bersama, oke? Perkenalkan, saya Saidatul Rahmah, NIM 53. Saya akan menjelaskan pengertian teorema Fermat. Teorema Fermat merupakan suatu teori yang dibuktikan oleh seorang matematikawan dari negara Prancis yang bernama Pierre de Fermat. Fermat lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1061 di Beaumont de la Morne dan wafat di France pada tanggal 12 Januari tahun 1665. Teorema Fermat ini adalah salah satu teorema paling terkenal di dunia matematika pada abad ke-17. Teorema Fermat menguji suatu keprimaan bilangan bulat n dengan cara membaginya dengan sejumlah bilangan prima, dengan syarat bilangan prima tersebut harus lebih kecil dari m. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Cantika Putriana, NIM 61 akan menjelaskan teorema 8.1, yaitu berbunyi jika FPB A dan M adalah 1, maka residu-residu kecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai dengan M-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M-1. Nah, kita buktikan saja, perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai dengan M-1A adalah persamaan pertama. Nah, bilangan pada barisan ini tidak ada yang kongruen modulo M dengan 0. Selanjutnya, kita harus membuktikan bahwa bilangan pada barisan 1 masing-masing kongruen modulo M tepat 1 dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M-1. Nah, misalnya, pertama kita akan misalkan terlebih dahulu ya. Misalnya, ada dua suku pada barisan 1 tadi yang hasil modulo M adalah sama dengan 1 kurang dari sama dengan P, kurang dari Q, dan kurang dari M. Nah, perhatikan bahwa P tidak sama dengan Q. Karena P adalah kurang dari Q, maka P tidak sama dengan Q, otomatis itu ya. Oke, kita andaikan terlebih dahulu. Dua suku pada barisan 1 hasil modulo M adalah sama. Berarti kita bisa misalkan PA kongruen S kali modulo M, PA kongruen S modulo M. Nah, kita kalikan dengan A. P adalah sama dengan Q. Kita misalkan terlebih dahulu itu ya. Jadi PA kongruen dengan S modulo M, QA kongruen S modulo M. Nah, apabila P dan Q
kita sama dengan kan, A kita anggap sama, dan kita kalikan A, maka kita bisa tuliskan, kita bisa kurangkan PA kurang QA kongruen S modulo M kurang S modulo M. Nah, kita bisa dapatkan PA kurang dari QA kongruen 0 modulo M. S kurangi S, 0 ya. Maka kita dapatkan PA kongruen QA modulo M dengan memindah ruas QA itu. Nah, selanjutnya, jika FPB dari A dan M adalah 1, maka A dapat kita lenyapkan dari kekongruenan itu, seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, yakni pada bab kekongruenan ya. Bisa diingat lagi, sehingga hasilnya kita bisa menghasilkan P kongruen Q modulo M. Nah, hanya jika P sama dengan Q, karena P dan Q residu terkecil dari modulo M. Nah, kita dapatkan hasilnya itu adalah P kongruen Q modulo M. Nah, P ini berarti kan kurang dari M, kurang dari Q. P, Q juga, Q adalah kurang dari M. Seperti yang kita di atas tadi, P kurang dari Q kurang dari M. Berarti padahal kita andaikan tadi P sama dengan Q. Berarti kesimpulannya, pengandaian kita itu adalah salah karena ternyata P dan Q adalah residu terkecil dari modulo M. Nah, kesimpulannya, dua suku pada barisan 1 yang hasil modulo M adalah sama ini, pengandaian kita adalah salah, ya. Nah, jadi tadi kesimpulannya barisan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai dengan M-1A, jika masing-masing di modulo M, maka tepat satu kongruen 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M-1 dengan syarat FPB dari A dan M adalah 1. Selanjutnya kita contoh soal. Ada contoh 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, 24 kongruen 3 modulo 7. Nah, kita lihat barisan sebelah kiri dan kanan. Sebelah kanan terlebih dahulu ya, ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Ternyata apabila kita analisis, ternyata 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 ini adalah bilangan dari kelipatan 4. Ya kan? 4, 8, 4 kali 2, 12, 4 kali 3, 16, 4 kali 4, 20, 4 kali 5, 24, 4 kali 6. Ya, berarti 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 ini adalah bilangan kelipatan 4. Ya. Nah, kita lihat sebelah kiri. Ada 4, 1, 5, 2, 6, dan 3. Ya. Nah, ini bilangan apa ya? Ternyata 4 ini adalah residu terkecil dari modulo 7. 1 pun juga residu terkecil dari modulo 7, 5 residu terkecil dari modulo 7, 2 residu terkecil dari modulo 7, 6 residu terkecil dari modulo 7, 3 residu terkecil dari modulo 7. Maka kita bisa simpulkan bahwa bilangan 4, 1, 5, 2, 6, dan 3 ini adalah himpunan dari residu terkecil modulo 7. Nah, jika semua bilangan pada ruas kiri kita dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanan, ya. Apabila kita kalikan semuanya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, terus modulo 7, berarti 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24, kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 dan kali 6 kali 3, modulo 7. Nah, kita bisa ubah bentuknya menjadi 4 itu kan sama dengan 4 pangkat 1 kali 1 ya, 4 pangkat 1, 8 4 pangkat 1 kali 2, 12 4 pangkat 1 kali 3, 16 4 pangkat 1 kali 4, 24 pangkat 1 kali 5, 24 adalah 4 pangkat 1 kali 6, kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3, modulo 7. Nah, 4 pangkat 1 kita keluarkan menjadi 4 pangkat 6, ya kan? Dan dikalikan lagi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan kali 6.
Nah, kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. Nah, ternyata 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 6 faktorial. Sebelah kanan juga ternyata 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 ini juga 6 faktorial. Maka kedua ruas kita bisa ubah menjadi, kita bagikan dengan 6 faktorial. Jadi 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Modulo 7-nya kok nggak dibagi dengan 6 faktorial? Ya enggak. Modulo 7 ini kita bagikan dengan FBB dari A dan M. Berarti modulo 7 bagi 1. Berarti tetap bentuknya menjadi modulo 7. Jadi kesimpulannya hasilnya 4 pangkat 6 itu 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 gitu ya. Nah, selanjutnya teorema 8.2 akan disampaikan oleh teman saya, presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan teorema yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lufi Erdiana, NIM 63. Saya akan menjelaskan teorema 8.2. Teorema 8.2 berbunyi, jika P suatu bilangan prima dan FPB A, M sama dengan 1, maka A pangkat M-1 kongruen 1 modulo M. Teorema di atas dapat digunakan jika M adalah bilangan prima dan A bilangan prima relatif dengan P. Maka A pangkat M-1 dapat dibagi oleh P. Untuk selanjutnya, kita langsung ke contoh agar lebih mudah memahami. Contoh yang pertama, tentukan sisa pembagian 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Penyelesaiannya, dari tadi rumusnya, A pangkat M-1 sama kongruen 1 modulo M. FBB-nya yaitu 9,13 sama dengan 1 dan 13 adalah bilangan prima. Maka A pangkat M-1 kongruen 1 modulo M, A-nya diketahui 9 dan M-nya tadi 13, 13 dikurang 1 sama dengan 12, sama kongruen 1 modulo 13. Agar pangkatnya 60, maka dikalikan 9 pangkat 12 dikali pangkat 5, kongruen 1 pangkat 5 modulo 13. 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Jadi, sisa dari pembagian 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13 adalah 1. Selanjutnya, contoh yang kedua, hitunglah 5 pangkat 12 modulo 7. Penyelesaiannya, A pangkat M-1 kongruen 1 modulo M. Diketahui A-nya adalah 5 dan M-nya adalah 7. M dikurang 1 sama dengan 6. Maka 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Ingat, 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Maka soal di atas dapat diselesaikan. 5 pangkat 12 kongruen 5 pangkat 6 kali 2 modulo 7. Tadi di atas 5 pangkat 6 adalah 1. Maka kongruen 1 pangkat 2 modulo 7. Kongruen 1 modulo 7. Jadi hasil di atas, hasil dari 5 pangkat 12 modulo 7 adalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Laila, NIM 64 dari kelas 1 Matematika B. Di sini saya akan melanjutkan teorema selanjutnya, yaitu teorema 8.3. Teorema 8.3 ini mengatakan jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Mari kita buktikan ya teorema ini. Kita bisa mengambil sembarang bilangan bulat prima dan sembarang bilangan bulat A, maka FPB A dan P sama dengan 1. Jika FPB A P sama dengan 1, menurut teorema sebelumnya, teorema 8.2, masih ingat kan teorema 8.2? Teorema 8.2 itu mengatakan A pangkat P dikurangi 1 kongruen 1 modulo P. Jadi menurut teorema 8.2,
A pangkat P dikurangi 1 kongruen 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas ini kita kalikan dengan A pangkat P dikurangi 1 dikali A kongruen 1 dikali A modulo P. Jadi didapat A pangkat P kongruen A modulo P. Jadi A pangkat P kongruen A modulo P ini terbukti benar ya. Oke, selanjutnya teorema 8.3 ini juga dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika pada A. Jika A ditambah A sama dengan 1, maka 1 pangkat P kongruen 1 modulo P ini benar. Lalu jika A sama dengan A ditambah 1, maka A ditambah 1 pangkat P kongruen A ditambah 1 modulo P ini juga benar. Lalu menurut teorema binomial, maka A ditambah 1 pangkat P sama dengan A pangkat P ditambah P kombinasi 1 dikali A pangkat P dikurangi 1 ditambah sampai dengan P kombinasi K dikali A pangkat P dikurangi K sampai ditambah P kombinasi P dikurangi K dikali A ditambah 1. Maka didapat P kombinasi K sama dengan P faktorial per K faktorial dikali P dikurangi K faktorial sama dengan P dikali P dikurangi 1 dikali P dikurangi 2 sampai dengan dikali P dikurangi K ditambah 1 per 1 dikali 2 dikali sampai dengan K. Karena P suatu bilangan prima, maka P habis membagi P kombinasi K. Berarti P kombinasi K kongruen 0 modulo P. Untuk setiap K lebih dari sama dengan 1, K kurang dari sama dengan P dikurangi 1. Jadi kita peroleh bahwa A ditambah 1 pangkat P kongruen A pangkat P ditambah 0 sampai dengan ditambah 0 ditambah 1 modulo P. A ditambah 1 pangkat P kongruen A pangkat P ditambah 1 modulo P. Karena A pangkat P kongruen A modulo P, maka A ditambah 1 pangkat P kongruen A ditambah 1 modulo P. Jadi A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A terbukti benar. Jadi menurut bukti-bukti yang dipaparkan tadi, teorema 8.3 ini benar. Lalu untuk memahami lebih lanjut, akan ada contoh soal yang akan diberikan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Izul Islamiyah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memberikan contoh dari penerapan teorema 8.3. Yang pertama, contoh pertama, tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17. Nah, perhatikan bahwa 17 itu kan merupakan bilangan prima. Dan FPB dari 17 dan 10 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Dengan teorema Fermat, maka kita ketahui bahwa 10 pangkat M min 1, di mana di sini M-nya itu adalah 17, berarti 10 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Ini berarti sesuai dengan teorema 8.2. Betul. Nah, sekarang jika kita lihat 1000 dibagi 16 itu sisanya berapa? Nah, 1000 sama dengan 62 dikali 16 plus 8 sama dengan 16K plus 8. Jadi 10 pangkat 1000 sama dengan 10 pangkat 16K plus 8. Ini itu nilainya sama saja dengan 10 pangkat 16K dikali 10 pangkat 8. 10 pangkat 1000 kongruen 1 dikali 10 pangkat 8 modulo 17. Nah, sampai sini itu
kita bisa lihat ya kegunaan dari teorema Fermat. Kalau kita berhadapan dengan perpangkatan yang besar, itu kita bisa mereduksinya menjadi perpangkatan yang lebih sederhana. Diketahui bahwa 10 ya, 10 kan sama dengan 2 dikali 5. Maka 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 modulo 17. Kita ubah yang 5 pangkat 8 tuh supaya paling dekat dengan 17. Kan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, 25 dibagi 17 itu sama dengan 1, di mana sisanya 8. Kalau bentuknya tetap 5 pangkat 8, tuh nanti sisanya bukan residu terkecil ya. Jadi kita ubah 5 pangkat 8 menjadi 5 pangkat 2 kongruen 8 modulo 17. 5 pangkat 2 kongruen 2 pangkat 3 modulo 17. Selanjutnya kita substitusikan tadi ya, menjadi 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 2 pangkat 4 modulo 17. 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3, 5 pangkat 2 tadi kan 2 pangkat 3 ya, pangkat 4 modulo 17. 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 12 modulo 17. 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 20 modulo 17. Nah, 2 pangkat 20 ini dipisahkan. Jadi 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 4 modulo 17. 10 pangkat 1000 kongruen, tadi kan 2 pangkat 16 itu 1 ya. Berarti 10 pangkat 1000 kongruen 1 kali 2 pangkat 4 modulo 17. Nah, menurut teorema di atas kan tadi 2 pangkat 16 tadi 1. Jadi sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17 adalah 16. Kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Tanpa menggunakan teorema Fermat, tunjukkan bahwa 3 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Penyelesaiannya, tentukan perpangkatan 3 yang hasilnya itu mendekati 17. Nah, kita gunakan yang 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27. Itu lebih mendekati ke 17 dibanding 3 pangkat 4, di mana 3 pangkat 4 itu adalah 81. Jadi kita pakai yang 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kongruen 27 kongruen 10 modulo 17. Kemudian agar perpangkatan 3 itu mendekati 3 pangkat 16, maka kedua ruas itu dikuadratkan menjadi 3 pangkat 6 kongruen 100 modulo 17. 3 pangkat 6 kongruen men 2 modulo 17. Dapat dari mana sih men 2 itu? Nah, men 2 itu didapatkan dari, kan modulonya 17. Berarti 17 dikali 6 men 2. Nah, itu disederhanakan ya. Yang 100 modulo 17 itu kita sederhanakan menjadi men 2 modulo 17. Sampai sini paham ya? Terus dikuadratkan lagi supaya lebih mendekati ke 3 pangkat 16. Jadi 3 pangkat 12 itu kongruen 4 modulo 17. Nah, udah dapat 3 pangkat 3, udah dapat 3 pangkat 6, udah dapat 3 pangkat 12. Itu bisa kita aplikasikan ke selanjutnya. 3 pangkat 16 kan sama dengan 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 3 dikali 3.
Sehingga 3 pangkat 16 itu kan 3 pangkat 12 tadi kan 4. Terus 3 pangkat 3 itu berapa tadi? 10. Ya benar. Terus 3. Tinggal kita kalikan. Berarti 3 pangkat 16 kongruen 120 modulo 17. 120 kita sederhanakan ya. Berarti 3 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Satunya dari mana sih? Kan 120. Berarti 17 kali 7. 17 kali 7 kan 119. Berarti sisa 1. Berarti 119 plus 1. Jadi sisanya kan 1. Maka menjadi 3 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Udah dapat ya? Nah, dari sini bisa kita tekankan bahwa converse dari teorema tersebut itu tidak benar. Sehingga jika A pangkat n-1 kongruen 1 modulo n untuk suatu bilangan bulat, maka tidak perlu suatu bilangan prima. Itu kesimpulannya ya. Terima kasih yang banyak. Maaf apabila ada kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sivilia Awaliyatul Aqilah, NIM 73, akan melanjutkan presentasi tentang teorema 8.4. Teorema 8.4. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan, sedemikian sehingga A pangkat P kongruen dengan A modulo Q dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, maka A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ. Bukti teorema ini masih berkaitan dengan teorema Fermat 8.2. Nah, untuk lebih memudahkan pembuktian dari teorema ini, maka akan dijelaskan di contoh soal berikut. Contoh, diketahui 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31 dan 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11. Maka apakah terbukti bahwa 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341? Penyelesaiannya, jadi diketahui A sama dengan 2, P sama dengan 11, dan Q sama dengan 31. Maka dengan rumus tadi, A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ dimasukkan jadi 2 pangkat 11 dikali 31 kongruen dengan 2 modulo 11 dikali 31. Jadi hasilnya 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Jadi sudah terbukti benar. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah teorema ini sesuai dengan teorema 8.2. Selanjutnya, kedua ruas tadi dibagi dengan 2, jadi menghasilkan 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Karena sesuai dengan teorema Fermat 8.2, di mana A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P, maka teorema ini terbukti benar. Selanjutnya adalah latihan soal. Soal pertama, siapakah matematikawan yang membuktikan teorema Fermat? Dan kapan teorema Fermat dikenal di dunia matematika? Apakah kalian masih ingat siapa matematikawan yang telah membuktikan teorema Fermat? Nah, materi ini dijelaskan pada menit awal ya. Dan jawabannya adalah Pierre de Fermat, dan teorema Fermat ini dikenal di dunia matematika pada abad ke-17. Oke, sekarang kita latihan soal. Apabila ada soal dengan cara pada teorema Fermat 8.1, cobalah tunjukkan bahwa 3 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Ini terbukti apa enggak ya, gitu ya. Kita selesaikan. Nah, 3 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. 3 pangkat 10 berarti yang pertama ada 3. 3 kali 1, 3 ya. Kongruen 3 modulo 11. Sisa baginya adalah 3. Nah, terus 3 kali 2 berarti
6 kongruen 6, sisa baginya 6 modulo 11. Sampai selanjutnya itu ada 3 kali 3, 9 kongruen sisa baginya 9 modulo 11. Kemudian 12 itu kan 3 kali 4 kongruen sisa baginya 1 modulo 11. 3 kali 5, 15 kongruen 4 modulo 11, sisa baginya ada 11. Sisa baginya ada 4. 18 sisa baginya 7, jadi 18 kongruen 7 modulo 11. 21 kongruen 10 modulo 11. 24 kongruen 2 modulo 11. 27 kongruen 5 modulo 11. Itu adalah sisa baginya ya, 5 itu sisa baginya. 27 bagi 11 itu sisa baginya adalah 5, karena 27 bagi 11 kan dapat 2, 22. Nah, 27 dikurang 22 ternyata sisa baginya adalah 5. Terus kemudian 30 kongruen 8 modulo 11. Nah, itu caranya sama ya. Nah, kita untuk membuktikannya menggunakan teorema Fermat 8.1 tadi, kita kalikan semuanya, bilangan sebelah kiri dan bilangan sebelah kanan ya. Kita bisa tuliskan 3 kali 6 kali 12 kali 15 kali 18 kali 21 kali 24 kali 27 kali 30 kongruen 3 kali 6 kali 9 kali 1 kali 4 kali 7 kali 10 kali 2 kali 5 kali 8 modulo 11. Nah, kemudian kita bisa ubah yang sebelah kiri tadi bentuknya. 3 sama dengan 3 kali pangkat 1 kali 1, kemudian 6 3 pangkat 1 kali 2, 3 pangkat 1 kali 3, 3 pangkat 1 kali 4, 3 pangkat 1 kali 5, 3 pangkat 1 kali 6, 3 pangkat 1 kali 7, 3 pangkat 1 kali 8, 3 pangkat 1 kali 9, dan 3 pangkat 1 kali 10. Kongruen dengan 3 kali 6 kali 9 kali 1 kali 4 kali 7 kali 10 kali 2 kali 5 kali 8. Nah, ternyata kita bisa ubah lagi 3 pangkat 10 gitu ternyata ya. 3 pangkat 10 dikali 10 faktorial. Kok bisa 10 faktorial? Kan 1 kali 2 dan seterusnya sampai dengan kali 10. Itu adalah 10 faktorial. Kongruen 10 faktorial ternyata. Nah, kita bisa bagikan 10 faktorial ke kedua ruas. Jadi 3 pangkat 10 kongruen 1. Modulo 11 ingat tidak dibagi dengan 10 faktorial namun dibagi dengan FPB dari A dan M. Tuh ya. Berarti A dan M-nya berapa? 10 dan 11. FPB-nya itu adalah 1. Jadi terbukti bahwa 3 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11 menggunakan teorema Fermat 8.1. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan latihan soal nomor 3. Yaitu soalnya, berapa sisa pembagian 5 pangkat 8.739 dibagi 673? Penyelesaiannya diketahui A-nya adalah 5 dan M-nya adalah 673. Maka A pangkat M-1 kongruen 1 modulo M. 5 pangkat 672 kongruen 1 modulo 673. Maka kongruen 5 pangkat 672 dikali pangkat 13 dikali 5 pangkat 3 modulo 673. Kenapa dikali pangkat 13 dan 3? Karena supaya mendapatkan nilai 8.739. Dan didapatkan 1 pangkat 13 dikali 5 pangkat 3. Didapatkan 1 tadi di atas sudah diketahui bahwa 5 pangkat 672 adalah kongruen 1. Maka kongruen 1 kali 125 modulo 673. Kongruen 125 modulo 673. Jadi hasil dari sisa pembagian 5 pangkat 8.739 dibagi 673 adalah 125. Latihan soal selanjutnya yang ketiga. Tentukan sisa pembagian 6 pangkat 2018 dibagi 13. Penyelesaiannya 3 merupakan bilangan prima, maka FPB 6 dan 13 sama dengan 1. Lalu menurut teorema 8.2 tadi, 6 pangkat 13 dikurangi 1 kongruen 1 modulo 13. Jadi 6 pangkat 12
kongruan 1 modulo 13. Lalu 6 pangkat 2018 itu dapat ditulis dengan dalam kurung 6 pangkat 12 dikali 168 ditambah 2. 6 pangkat 2018 kongruan 6 pangkat 12 dikali 168 ditambah 2 modulo 13. Tadi kan sudah didapat bahwa 6 pangkat 12 kongruan 1 modulo 13. Jadi 6 pangkat 12 adalah 1, tinggal dipangkatkan 1 pangkat 168 dikali 6 pangkat 2 modulo 13. 1 pangkat 168 itu tetap 1, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi 6 pangkat 2018 kongruan 36 modulo 13. 6 pangkat 2018 kongruan 10 modulo 13. Jadi sisa pembagian 6 pangkat 2018 dibagi 13 adalah 10. Latihan nomor 4. Misalkan diketahui 4 pangkat 13 kongruan dengan 4 modulo 23 dan 4 pangkat 23 kongruan dengan 4 modulo 13. Maka apakah terbukti bahwa 4 pangkat 299 kongruan dengan 4 modulo 299? Penyelesaiannya, jadi diketahui 4 pangkat 13 kongruan dengan 4 modulo 23 dan 4 pangkat 23 kongruan dengan 4 modulo 13. Jadi A sama dengan 4, P sama dengan 13, dan Q sama dengan 23. Dengan rumus tadi, A pangkat PQ kongruan dengan A modulo PQ. Jadi dimasukkan 4 pangkat 13 dikali 23 kongruan dengan 4 modulo 13 dikali 23. Mendapatkan hasil 4 pangkat 299 kongruan dengan 4 modulo 299. Jadi terbukti benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah di penghujung presentasi dari kelompok kami. Apabila tadi dalam penyampaian materi, contoh soal maupun latihan soal kurang dipahami, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkan kalian dan dengan kemampuan kami, ya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dan pelafalan kata, pengucapan dalam apapun itu dalam menjelaskan materi maupun penulisan dalam PowerPoint, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang masih semangat untuk mendengarkan materi kami tadi, ya. Tetap semangat terus dalam belajar online dan semoga kita segera ketemu di kampus kita tercinta yang lulus untuk berkuliah secara offline, ya. Semoga kita semua dapat segera kembali seperti sedia kala. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.